Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, kali ini kakak nggak sendirian loh, kakak ditemani sama Kak Fani. Oke adik-adik, sebelum kita mulai bina imannya dan sebelum mulai pujiannya, seperti biasa kita berdoa dulu ya adik-adik. Mana kedua tangannya? Dilipat di dada, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama malam tadi. Tuhan, bimbinglah kami agar pagi ini kami bisa mengikuti bina iman dari awal hingga akhir dan bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana adik-adik kabarnya? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Udah sarapan? Oke, kalau udah sarapan sekarang kita berdiri dulu yuk. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Nah, lagu pertama pasti adik-adik udah familiar banget, yaitu baca kitab suci. Bisa kan? Nah, oke, kalau bisa sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke, bahasa Indonesianya udah. Sekarang kita coba yang Inggris yuk. Adik-adik bisa kan? Bisa ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Oke adik-adik, lagu pertama udah. Sekarang sekali lagi adik-adik, lagu yang kedua yaitu Kasih Yesus. Pasti adik-adik juga tahu kan? Oke, kalau gitu kita nyanyi ya sama-sama. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Oke adik-adik, pujiannya udah selesai. Nah sekarang siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Oke, kalau mau dengerin firman Tuhan gimana? Duduk, selalu dibuka telinganya, diam, mulutnya dikunci. Oke, sekarang kita sama-sama dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Seneng banget hari ini Kak Bella boleh hadir lagi di hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Bella akan membawakan satu firman yang sangat menarik nih adik-adik. Kita dengerin sama-sama ya dari awal sampai akhir, ceritanya seperti apa ya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Elkana dari Efraim adik-adik. Elkana memiliki 2 orang istri, yakni Hana dan Penina. Penina memiliki anak sedangkan Hana tidak. Nah, Efraim dan keluarganya ini setiap tahun selalu pergi menyembah Tuhan dengan pergi ke Silo. Pada saat itu yang menjadi imam di sana adalah anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik, keluarganya Elkana setiap tahun selalu mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi Elkana memberikan bagian kepada Penina dan anak-anaknya
sedangkan kepada Hana hanya satu bagian saja. Karena hal ini, Penina menjadi sering menyakiti hatinya Hana. Jadinya Hana sering menangis sampai tidak mau makan. Pada suatu hari, setelah mereka selesai makan dan minum di bait Allah, Hana berdoa dan berjanji kepada Tuhan. Apabila Tuhan memperhatikan Hana dan memberikannya seorang anak laki-laki, Hana akan menyerahkan anak itu kepada Allah nih adik-adik. Pada saat Hana sedang berdoa, datanglah Eli adik-adik, imam di sana. Eli mengira bahwa Hana mabuk karena saat ia berdoa hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak adik-adik. Namun Hana menjelaskan kepada Eli bahwa ia tidak mabuk, tetapi ia sedang berdoa di dalam hati. Nah, pada saat itu Eli mengatakan kepada Hana bahwa Tuhan telah mendengarkan doanya dan menyuruh Hana untuk pulang. 1 tahun kemudian, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang artinya aku telah meminta kepada Tuhan. Nah, karena Hana telah mengandung dan melahirkan, Elkana ini merasa sangat bahagia nih adik-adik, sehingga dia dan seisi rumahnya pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban tahunan dan korban juga adik-adik atas terkabulnya doanya Hana. Namun Hananya nggak mau ikut pergi ke sana karena Hana mengatakan kepada Elkana bahwa setelah si Samuel ini sudah tidak menyusui lagi, Hana akan mengantar Samuel ke bait Allah untuk tinggal di sana seumur hidupnya. Nah adik-adik, pada suatu hari Samuelnya udah tumbuh cukup besar nih adik-adik. Maka Hana mengantarkan Samuel untuk tinggal di bait Allah. Di sana Samuel tumbuh di bawah naungannya Imam Eli adik-adik. Nah adik-adik, dari kisahnya Samuel ini, Tuhan mengabulkan doanya Hana. Kita bisa belajar nih adik-adik bahwa jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Karena doa yang berasal dari hati dan doa yang sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan oleh Allah ya adik-adik. Maka adik-adik juga harus rajin berdoa ya, mendoakan apapun kepada Allah. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, seperti biasa tadi kita sudah pujian dan mendengarkan firman. Nah setelah itu kita mau ngapain? Benar, kita mau kreativitas ya. Nah seperti biasa, sebelum kreativitas mulai, kita harus siapkan dulu ya bahan-bahannya sama-sama. Ayo kita siapkan ya bahan-bahannya. Nah adik-adik, pertama-tama kita bisa gambar dulu ya muka pada gambar yang sudah disediakan ini. Nah setelah itu kita bisa juga gambar tangannya, seperti tangan yang sedang memegang bayinya. Nah kalau sudah, nanti kita bisa warnai sama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau sudah jadi, ini yang bagian titik-titiknya bisa kita lipat ya adik-adik, seperti ini. Nah adik-adik, ini benang wolnya sudah dipotong-potong untuk dijadikan rambut. Nah sekarang bisa kita tempel ya. Nah adik-adik, kalau sudah bisa kita tempelkan ya ke badannya. Nah adik-adik, kreativitasnya sudah jadi. Nah adik-adik bisa lihat kan di kreativitasnya ini. Tebak ini Ibu Hananya lagi ngapain? Benar, ini Ibu Hananya sedang berdoa. Nah adik-adik, seperti yang kita sudah dengar dari bacaan, Ibu Hana ini rajin nggak berdoa? Rajin sekali nggak dia berdoa?
Benar ya, dia rajin sekali berdoa kepada Tuhan. Apa sih kira-kira yang yang Hana minta kepada Tuhan? Apa yang Hana senantiasa doakan, adik-adik? Benar, Hana menginginkan seorang anak laki-laki. Nah, kira-kira adik-adik, doa Hana terjawab gak ya adik-adik? Dijawab Tuhan gak ya doa Hana? Gimana? Coba kita buka sama-sama ya. Nah, apa nih adik-adik? Hananya sedang ngapain nih? Benar ya, Hananya sedang menggendong bayi laki-laki yang diberi nama siapa? Ayo. Samuel, benar. Jadi di sini coba adik-adik juga baca. Di sini ada tulisannya prayer works yang artinya doa itu bekerja. Gimana? Jadi di sini kakak mau menceritakan kembali kepada adik-adik bagaimana doa Hana dijawab oleh Tuhan sehingga Hana dikaruniakan seorang bayi laki-laki, anak laki-laki yang kemudian dinamakan Samuel. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Nah, adik-adik, kita bisa belajar bahwa kita itu harus senantiasa rajin berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dan kita harus percaya nih bahwa Tuhan tuh akan menjawab doa kita, tetapi Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik nggak boleh pantang menyerah ya. Adik-adik harus selalu rajin berdoa, meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan segenap hati. Sehingga apabila kita rajin berdoa seperti Hana, suatu saat kelak pasti doa yang kita minta, kita minta dengan sungguh-sungguh hati, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kreativitasnya sekarang sudah selesai. Kita doa penutup ya, seperti biasa. Ikuti kakak ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kreativitas kami. Tuhan, bantulah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu penuh percaya dan penuh keyakinan kepadamu Tuhan. Biarkanlah kami agar menjadi anak-anak-Mu yang selalu rajin dan taat padamu, selalu berdoa kepadamu, meminta dengan segenap hati kami dan penuh keyakinan kepadamu, dan tidak pernah menyerah dan meninggalkanmu. Biarkanlah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang patuh dan bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, kreativitas hari ini dan Bina Iman hari ini juga sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.